hari ini aku bakal review aplikasi ajaib. Nah, aplikasi ajaib ini tuh merupakan aplikasi investasi khususnya itu dalam saham dan reksadana. Nah, aku tuh baru pakai aplikasi ajaib itu sekitar bulan April atau Mei. Dan sekarang itu aku lagi minus 1,21%. Yang mana itu artinya tuh aku udah rugi gitu. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa sih kalau menurut aku, karena itu tuh aku buat investasinya itu buat jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa portofolio yang aku investasiin. Jadi pertama itu aku ada Adro itu perusahaan yang berbasis dengan batu bara gitu. Dan sini aku udah dapet returnnya itu sekitar 9%. Sedangkan BRI itu sebenarnya waktu itu aku belinya itu di harga saat ini harga rata-rata 3.990. Nah, sebenarnya waktu itu tuh aku udah untung sekitar 5% mungkin ya. Tapi sayangnya waktu itu aku nggak take profit TP, dan hasil BRI-nya itu terjun payung gitu karena mau ada right issue. Nah, tapi untuk aku sendiri sebenarnya nggak masalah karena BRI itu aku untuk jangka panjang. Jadi sebenarnya perencanaan di dalam portofolio itu tergantung dengan rencana kalian nih. Investasi ini untuk apa? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Yang kedua tuh ada BRMS. Kemarin aku udah kayak riset gitu. Nah, katanya itu bagus, tapi ternyata untuk di sini itu sendiri performanya kurang. Tapi masih di-keep dulu. Aku masih keep dulu soalnya itu aku bakal cut loss kalau minusnya itu udah 10%. Jadi udah lebih dari 10% aku pasti bakalan cut loss. Tapi kalau misalkan masih 7,8% masih mikir juga gitu ya. Nah, tapi kemungkinan besar aku bakal cut loss sih, soalnya dari hasil yang aku lihat itu untuk BRMS sendiri untuk sekarang mungkin belum gitu. Nah, kenapa aku berani buat cut loss? Nah, jadi dalam investasi itu pasti ada untung dan rugi. Nah, kalau kalian mau untung misalkan 5% gitu, imbal hasilnya itu 5%, ya kalian juga harus berani harus juga siap untuk rugi 5% gitu. Jadi semakin tinggi untung yang kalian dapat, misalkan kalian mau bunga besar di 30%, nah kalian juga harus siap menanggung risikonya. Apakah kalian siap dapat saat investasi kalian itu rugi min 30% gitu. Makanya dalam berinvestasi itu kalian tuh harus tahu nih, harus riset dulu, analisis dulu, ada teknikal dan fundamental. Yang terus sama keempat aku itu adalah MTech. Nah, MTech itu adalah elang mahkota teknologi. Dia itu sekarang kenapa aku pilih, karena untuk sekarang Sabtu Juli ya, 24 Juli 2021 itu sebentar lagi itu Bukalapak dengan kode saham itu buka itu bakal IPO. Nah, IPO itu bakal terjun masuk melantai di bursa. Jadi dan karena untuk buka itu sendiri kan sangat-sangat untuk buka IPO itu kan juga sangat-sangat wow gitu kan ya. Dan juga dengan dan kenapa MTech tuh juga bisa ikut terbang nih gitu sahamnya, karena MTech itu sendiri tuh memiliki sekitar berapa persen saham dalam Bukalapak. Jadi makanya itu MTech itu ikut naik gitu. Dan untuk performanya sekitar 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi kayaknya menurutku sih masih oke lah gitu ya. Nah, kemudian itu ada ICBP, ini Indofood. ICBP, nah aku tuh beli ICBP gak tahu kenapa ya, itu karena kayak
ini saham yang pas awal-awal aku pakai aplikasi ajaib, aku beli ini. Karena aku pikir untuk CBP sendiri itu kan pabriknya itu cukup besar dan dikenal banyak orang gitu. Terus hampir semua orang Indonesia sih pasti kenalnya. Nah, aku lihat untuk mungkin meskipun untuk saat ini kalau masa pandemi itu saham-saham tentang consumer good itu kurang, performa itu benar-benar kurang kan, nggak sebanyak saham teknologi yang sekarang ini makin naik tuh kan ya. Tapi menurut aku kalau untuk mungkin sekitar 1 tahun ke depan lagi pasti bakal naik sih di CBP ini, consumer goods maksudnya. Nah kemudian ada Telkom, sama sih ini Telkom, ICBP, BBRI. Aku beli pas pertama kali aku masuk investasi di aplikasi Bibit, karena dari hasil yang aku baca, terus aku nonton juga di YouTube, beberapa saham BRI, CBP atau Telkom ini cukup bagus untuk jangka panjang. Nah memang aku rencananya itu 3 saham tersebut memang untuk jangka panjang dikipnya gitu. Dan sebenarnya waktu itu aku udah pernah untung juga di bagian BRI, ICBP sama Telkom, tapi sekali lagi aku nggak take profit karena aku rencana itu untuk jangka panjang. Sebenarnya sedih juga sih, kenapa waktu itu aku pernah mikir kenapa ya aku nggak ngambil aja gitu langsung take profit ya sekitar 5%-an gitu ya, oke lah ya 5%, 3%-an gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau dikit untuk jangka panjang pasti masih bagus kok sahamnya gitu. Nah kita lanjut selanjutnya ke review aku terkait keseluruhan aplikasinya ya. Nah kalau untuk keseluruhan aplikasi dari Bibit itu sendiri, menurut aku UI UX-nya itu udah bagus banget, karena aku sebagai pemula yang masuk dalam dunia investasi cukup mengerti gitu loh, jadi paham tentang itu. Contohnya itu di sini kalian bisa masukin watchlist yang akan kamu ingin kamu perhatiin misalkan selama sebulan atau seminggu ke depan. Contohnya nama watchlistnya itu BBCA, dari BCA ya, Bank BCA. Nah ini udah ditambahkan nih. Nanti di sini bakal muncul, kok nggak ada ya? Aku biasa gini nih. Aku biasanya cari watchlistnya itu, misal aku cari BBCA, aku tinggal tambahin aja bintangnya dan masukin ke watchlist saya. Jadi di sini tuh setiap kamu buka aplikasi Bibitnya itu kamu bisa pantau terus nih BBCA sekarang naik atau turun ya gitu. Terus juga ada reksadana, tapi untuk reksadana aku nggak pakai sih, karena aku untuk reksadana aku khususin di aplikasi Bibit. Soalnya aku nggak mau nyampur gitu aplikasinya. Terus di sini juga pencarian saham-saham mana aja, dan di Bibit itu juga dikelompokin beberapa sektor saham. Nah untuk sektor saham itu sekarang ada 11 ya yang terbaru, dan yang paling sedang naik daunnya itu adalah teknologi wow, DDCI, tapi sedang di hold sih. Nah di sini juga kamu bisa lihat, terus di sini aplikasi Bibit juga membuat berdasarkan kategori gitu. Jadi kalian misalkan pengen tahu nih hari ini yang emiten yang yang paling banyak naiknya itu siapa aja sih nih di bagian top gainer. Nah sedangkan yang bagian top loser yang paling banyak turunnya itu ini, dan sebagainya. Terus yang trending juga, dan bahkan untuk yang terbarunya itu aplikasi ajaib itu tuh juga di sini kalian bisa untuk IPO. Misalkan kalian mau pesen IPO, nah kalian juga bisa melalui akun ajaib.
Terus di sini adalah bagian portofolio, di mana ini merupakan saham-saham yang telah kamu beli dan sedang diinvestasikan gitu. Terus transaksi harian yang kalian jual gitu dan yang kalian beli, dan komunitas. Tapi kalau komunitas ini aku kurang jarang pakai sih sebenarnya. Nah, untuk overall kesimpulannya, aplikasi Bibit itu oke banget, aku saranin apalagi buat kalian yang pemula dan pengen mau mencoba berinvestasi di dunia saham gitu kan ya, masih pemula kayak aku, boleh banget coba di aplikasi Bibit karena untuk UI UX-nya itu mudah banget dipahami kalau menurut aku ya. Terus juga di sini kalian juga bisa lihat kategori-kategorinya. Nah, jadi kalian ada kategori-kategori, misalkan kalian pengen beli investasi saham bagian teknologi atau di keuangan perbankan nih. Nah, kalian tinggal klik aja, dan berikut adalah emiten-emiten yang perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. Jadi mudah banget untuk kalian cari. Nah, selain itu juga indeks ini juga ada. Dan itu aja sih dari aku. Dan terakhir, jangan lupa juga kalian misalkan mau unduh, mau beli investasi ajaib, boleh banget pakai kode referral dari aku, yaitu CEL238 sebelum registrasi ya. Dengan kalian masukin kode ajaib referral aku, kalian bakal dapetin satu saham yang bakal diundi nantinya. Oke, sekian dulu review aku. Bye bye semuanya. Salam investasi dan